Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 telah memilah dua permasalahan dalam topik terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia, yaitu mengenai kebakaran hutan dan penebangan pohon. Pada umumnya, kebakaran hutan dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor alamiah dan kegiatan manusia. Pembakaran hutan dinilai cara yang lebih mudah dan lebih murah dalam upaya pengosongan lahan dibandingkan dengan cara lain yang cenderung lebih sulit dan memakan biaya yang lebih besar. Namun, pembakaran hutan yang tidak terorganisasi dengan baik dapat menyebabkan kekeringan dan menjadi pemicu terbesar dari kebakaran hutan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Greenpeace Indonesia, dari tahun 2015 hingga 2019 telah diketahui bahwa sekitar 4,4 juta hektar lahan telah terbakar. Data tersebut menunjukkan bahwa selama periode 5 tahun itu, beberapa perusahaan kelapa sawit dan perusahaan bubur kertas yang terlibat dengan area lahan terbakar terbesar berada di konsesi mereka. Pemerintah sudah memberikan sanksi kepada 64 perusahaan terkait karhutla, baik paksaan, perintah perbaikan, pembukuan maupun pencabutan izin. Hingga kini tercatat 3 perusahaan yang izinnya telah dicabut, yakni PT Hutani Sola Lestari, PT Mega Alam Sentosa, dan PT Daerah Hutan Lestari. Penegakan hukum administratif tegas telah dilakukan sejak tahun 2015 dan juga melakukan gugatan perdata terhadap 17 korporasi yang lahan mereka terbakar. 9 sedang berkeputusan tetap, 5 sedang berproses di pengadilan, dan 3 sedang masukkan gugatan ke pengadilan. 4 perusahaan dipidana oleh penyidik KLHK. Sumber dilansir dari Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang pertama, bagi pemerintah untuk memperkuat upaya penegakan hukum dengan koordinasi antar institusi negara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan dan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya. Yang kedua, bagi pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan transparansi, tidak hanya untuk data konsesi tapi juga untuk implementasi dan perkembangan dari penegakan hukum. Yang ketiga, pemerintah harus mencabut pasal-pasal yang diperdebatkan di Undang-Undang Omnibus yang berpotensi melemahkan penegakan hukum atas kasus kebakaran hutan dan juga memberikan impunitas lebih kepada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh. Yang keempat, perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas harus segera berhenti menggunakan api di dalam praktik-praktik pengelolaan lahan mereka. Yang kelima, perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas dengan kebakaran di lahan mereka harus melaporkan ini ke publik bersama dengan hasil dari penyelidikan independen terkait verifikasi dari kejadian kebakaran dan asal-muasal mereka dan melaporkan perkembangan dari semua kasus. Yang keenam, baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas harus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran mereka secara drastis dengan cara mengembangkan landscape yang berdaya lenting, termasuk pemulihan ekosistem dan lahan gambut. Yang terakhir, salah satu penyebab dasar yang terpenting dari kebakaran hutan dan lahan adalah banyak jumlah konflik lahan yang tidak terselesaikan antara perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas dengan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran yang efektif, pengakuan hak tanah untuk penduduk lokal, hak lahan adat, dan hutan adat perlu untuk dijadikan kondisi dasar. Apa penyebabnya terjadi masalah penebangan pohon secara liar oleh masyarakat di wilayah Desa Solan dan Lano? Dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan pasokan bahan baku kayu oleh industri pengolahan kayu yang banyak terdapat di wilayah Kecamatan Jaro dan Muara Uye. Masyarakat menilai usaha ini dilakukan di bidang perkayuan secara instan maupun memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang dapat memberikan penghasilan secara langsung lebih besar dalam waktu singkat dibandingkan pekerjaan lainnya. Faktor kemiskinan selalu dijadikan alasan bagi masyarakat sehingga mereka sangat menggantungkan hidupnya dari aktivitas penebangan pohon. Sebagian besar masyarakat Desa Solan dan Lano secara turun-temurun bekerja di bidang perkayuan. Bahkan sebagian dari anak-anak remaja telah memulai melakukan pekerjaan tersebut. Karena alasan tersebut, masyarakat merasa tidak memiliki keterampilan kerja lain selain menebang pohon, sehingga pekerjaan ini sangat sulit untuk ditinggalkan. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar.
Kapan atau sejak kapan hal ini terjadi? Hal ini terjadi pada tahun 2012, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanjung, dengan memiliki luas wilayah 3.496 km kubik pada saat seorang jurnal meneliti Kabupaten Tabalong, tepatnya pada desa Solan dan Lano. Solusi untuk tidak terjadinya pembalakan liar di Kabupaten Tabalong antara lain Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan agar meningkatkan koordinasi dalam upaya penanganan dan pencegahan pembalakan liar, khususnya yang terjadi di Kabupaten Tabalong, dan menyusun peraturan teknis terkait hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan, guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. Selanjutnya, Bupati Tabalong agar menyusun peraturan tentang tata cara atau pedoman pemanfaatan hutan hak di wilayah Kabupaten Tabalong. Ketiga, Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong agar meningkatkan koordinasi dalam upaya penanganan dan pencegahan pembalakan liar di Kabupaten Tabalong, dan mengupayakan percepatan pemantapan kawasan hutan di Kabupaten Tabalong. Keempat, Menteri Kehutanan agar mengkaji ulang peraturan-peraturan terkait penatausahaan hasil hutan yang tidak sejalan dengan upaya pelestarian sumber daya hutan khususnya di wilayah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Hambatan utama dari menghentikan deforestasi dan penggunaan api untuk membuka lahan adalah politik, bukan ilmiah atau teknologi. Transparansi merupakan kunci untuk memastikan pemerintahan menjalankan pekerjaannya dengan benar, dan sektor komoditas seperti perusahaan bubur kertas dan kelapa sawit dalam melaksanakan tanggung jawab mereka membatasi kenaikan suhu global 1,5 derajat Celcius di atas level pra-industrial. Selain transparansi, pemerintah Indonesia perlu menyelaraskan ekonomi dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan iklim, seiring dengan keadaan sosial. Ini berarti memastikan keuangan publik dan kebijakan perdagangan tidak mendorong deforestasi lebih lanjut, namun mendukung pemulihan alam dan transisi menuju ekonomi yang hijau, adil, dan berdaya tahan tinggi. Untuk mengatasi penebangan pohon, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat agar dapat lebih meningkatkan pemahamannya menyangkut upaya perlindungan lingkungan guna mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan tanpa merusak alam dan lingkungan di sekitarnya.